Saya mengatakan itu nggak bisa digunakan, menurut saya nggak tepat ya, nggak tepat itu kalau nggak bisa digunakan, karena apapun bentuknya pendapatan yang masuk, uang yang masuk di suatu perusahaan itu mengacu pada undang-undang, kalau dia bentuknya PT perseroan terbatas ya, dan BUMD ada PP 54 ya, jadi itu adalah pendapatan apapun itu. Apa yang dimaksud potensi kerugian negara? Ini karena bukan uang negara di LEB, ini kan bukan uang dari negara langsung, maksudnya dari negara APBD atau PBN. Ini uang dari hasil kerja usaha. Ini yang nggak disepakati oleh jaksa juga, bahwa ini uang hasil kerja gitu. Entah sudut pandangnya entah dari mana, karena hasil kerja itu dari suatu perusahaan itu tidak harus dia kerja keras atau dia berdagang langsung, tidak. Kan ada 3 poin ya, biasanya jual beli, misalnya sewa, kemudian berikan jasa misalnya itu. Kemudian yang kedua adalah kerjasama, yang ketiga adalah investasi di saham, investasi di macam-macam ya, di usaha-usaha orang lain gitu. Itu kan dia belum tentu dia langsung kerja di situ, tapi dia kalau ketika investasinya itu untung dapat ke dia ya, saham misalnya naik dapat ke dia. Nah ini menurut saya ini kerjasama lah ya, ini kerjasama berbarengan. Kenapa dari 2018? Ini juga saya utak-utik, saya cari-cari, ada mengatakan bahwa mereka ini keuangannya memakai accrual basis, bukan cash basis. Nah ini orang ekonomi lebih paham lah. Accrual basis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini kita update lagi soal LEB, dimana kemarin 9 April 2026 ada sidang di Pengadilan Negeri 1A Bandar Lampung tentang Lampung Energi Berjaya. Ini kasusnya sudah lama ya, sudah berpuluh-puluh lagi dari tahun 2024 ya, belum kelar-kelar, masih panjang urusan, masih saksi-saksi, BPKP belum ya, belum ada BPKP nih, BPK audit ya, audit BPKP ini belum keluar, ini masih dari saksi-saksi, dari pemegang ya, dari pimpinan perusahaan, dari dinas, dari SKK Migas, dari SDM tentang participation interest. Oke, kita lanjut. Memang ini bisa dijadikan ini kali ya, apa namanya, disertasi nih ya, karena ini penemuan baru. Dana participation interest istilahnya itu mau dijadikan role model oleh Kejati Lampung sebagai tipikor ya, ada tindak pidana korupsinya. Di dalam persidangan kemarin itu dari pagi ya, ini belum sidang tapi pagi, dijadwalkan jam 10 sampai maghrib nggak sidang-sidang, karena hakimnya sibuk, hakimnya sih sidang terus ya, ketua hakimnya ini sidang terus ya, hakim ketuanya ini sidang terus sampai sore, capek juga lah ngelihat ini bapak ini. Nah akhirnya sidang akan dimulai jam 7 malam dan terjadi jam 7:15 lah kurang lebih ya, sampai jam 10 malam. Ini pun dibatasi, pertanyaan-pertanyaan penasihat hukum dibatasi, jaksa juga dibatasi. Dari sidang kemarin itu saksinya dari Perumdam ya, PDAM Woi Guru Lampung Timur sebagai pemilik saham PT LEB, dan juga LJU yang hadir adalah, memang diundang adalah mantan Direktur Utama LJU sampai 2025 adalah Ari Sarjono. Nah kemudian dari SKK Migas, dan yang berikutnya adalah dari SDM ya.
Jadi ada 4 sumber ya, 4 sumber saksi ya. Kalau saksinya ada 6 orang, tapi sumbernya menurut saya cuma 4. Apa sih yang bisa disimpulkan dari sidang kemarin? Sidang sebelumnya saya sudah update ya, sidang kemarin. Ini halnya adalah ada 2 simpulan saya ini, tafsir saya atau hasil saya menganalisa. Jaksa dan hakim ini menggali tentang pendirian perusahaan, perda BUMD-nya, kemudian bidang usahanya sesuai atau tidak, yang ditanyakan seperti itu ya kepada para saksi. Prosedur pendirian, nah ini perusahaan ini misalnya perdanya. Nah saat itu LEB sudah berdiri di 2018 ya kalau nggak salah, tapi perda yang menaungi langsung nggak ada. Sementara di Permen 37 2016 tentang participation interest 10% ini itu mensyaratkan adalah perusahaan daerah. Nah LEB ini memang milik LJU adalah perusahaan daerah. Dan PDAM tentunya ya, PDAM Lampung Timur, karena lokasi eksplorasi itu di wilayah Lampung Timur dan letaknya di Provinsi Lampung. Nah di situ perusahaan berdiri, perdanya belum. Akhirnya mendapat note, catatan dari SKK Migas bahwa ini perdanya harus dirubah atau buat perda baru. Tapi karena sesuatu hal, kemarin Pak Rijal juga minggu lalu mengatakan, mantan Sekda Lampung ini katakan bahwa akhirnya diputuskan menambah pasal. Bidang usahanya juga bertambah, ada migas, kemudian pasal menambahkan bisa mendirikan anak perusahaan. Nah ini cecer oleh jaksa. Maksudnya dicecer sini, digali ini berarti ini salah prosedur. Ya kan? Kira-kira begitulah ya. Salah prosedur ini dari awal, kok bisa begitu. Nah, kalau saya ngelihat ini salah administrasi ya, karena nggak ada yang dirugikan negara di situ ya. Nggak ada yang dirugikan, paling biaya notaris mungkin ya dirugikannya. Oke. Nah kemudian bidang usahanya ditambah. Itulah kira-kira ini gali. Kenapa harus begini? Terus yang kedua, ini jaksa dengan hakim juga ya mencecarnya bahwa jaksa ini diwakili ada 2 orang jaksa ya, Jahri dan Nilam. Jahri yang lebih panjang dan lebih banyak pertanyaannya, sementara Bu Nilam hanya dikasih 1 karena waktunya sudah habis, sudah sejam lebih bertanya kebanyakan sesuai dakwaan ya. Kemudian kenapa sih harus dana participation interest ini dibuat? Kenapa nggak langsung aja ke Pemda dana bagi hasil? Ini misinya atau apa ya, katakan marwah, apa ya marwah ya, itu marwah Gubernur Kalimantan Timur ya yang biasa ngomong marwah ini ya. Misinya adalah karena daerah-daerah minta dilibatkan soal eksplorasi ini karena berada di wilayah mereka. Nah untuk melibatkan gitu kan harus ada perusahaan, karena eksplorasi ini perusahaan, tidak sama aja seperti PLN juga harus perusahaan walaupun milik negara kan begitu. Pertamina minyak juga walaupun milik negara tetap harus perusahaan dan di bawah aturan undang-undang perseroan terbatas. Nah, akhirnya dibuatlah Permen 37 2016 ini mengakomodir keinginan daerah. Di sini perusahaan daerah ini diminta belajar agar nanti bisa mandiri migas seperti PHE, OSIS yang kerjasama dengan LEB. Jadi karena nggak punya modal, ini buntu lah ya. Omongan jalanannya ini perusahaan buntu mau main migas di laut lagi. Nah dibuat aturan yang namanya digendong, modalnya ini digendong ya, digendong dulu oleh Pertamina Hulu Energi OSIS ya, South East Sumatera ya.
digendong dulu. Nah, digendong itu artinya kan di perjalanan itu karena ada pemilikan PI 10% yang akhirnya dibagi dua karena ada wilayah DKI itu 55, Lampung 5, DKI 5. Mempunyai 5% harus mereka harus punya modal, tapi karena nggak ada ya jadi digendong. Diambil alih oleh Pertamina Hulu Energi dulu. Nah, nanti kalau dapat hasil dari eksplorasi, dikurangilah biaya gendongan itu, ya kan? Karena dia sudah bisa dijual. Nah, itulah yang ditanyakan kepada SKK Migas, begitu juga ke SDM gitu. Nah, prosedur-prosedur itu kenapa harus dilakukan? Jadi intinya di situ. Terus bagaimana soal pendapatan dari partai passing interest itu, apakah itu laba, apakah itu usaha gitu, apakah itu penerimaan aja. Jaksa ini menggalinya atau bertanyanya untuk meyakinkan jaksa adalah bahwa ini nggak bisa dikelola loh dana ini. LEB kerja apa? Cuma nungguin uang masuk itu aja. Nah, tersirat kalau saya lihat tadi Pak dari SKK Migas itu kan mengatakan bahwa mereka ini ikut serta di dalam pekerjaan ini ya. Pekerjaan ini ada eksplorasi, ada ya pekerjaan migas lah ya. Saya itu macam-macam itu kerjanya, saya nggak paham juga di situ ya, tapi yang pasti kerjaan migas di situ. Mereka ini kerjasama loh. Nah, 5%-nya itu LEB, 5% lagi Jakpro ya di DKI punya. Maka bekerjalah di situ, walaupun tidak secara teknis ya, dia bekerja di sana. Nanti kita jelaskan lah soal pendapatannya. Nah, jaksa itu mengatakan bahwa benarkah itu ada usahanya? Kalau ada usahanya kan ada laba rugi. Nah, tadi dikatakan oleh SKK itulah usahanya, berpartisipasi di 5% itu, ya kan? Di usaha itu kan macam-macam ya, ada memang dia berusaha sendiri, jual beli sewa misalnya, atau dia ngasih jasa. Kemudian yang kedua adalah kerjasama, yang ketiga investasi. Nah, ini investasi dia nggak ada modal langsung, jadi ini kerjasama dengan apa modalnya? Lampungnya apa modalnya? Ya dia punya tempat, jadi diberikanlah privilege gitu, nggak usah lo bayar dulu lah, itu karena lo punya tempat dihargailah. Kalau zaman dulu itu kan semua milik pusat gitu, melalui BUMN, ya kan? Kita di sini sama aja dengan ASDP. Sekarang kita mending nih, kita udah punya kapal walaupun masih bekerja sama dengan pihak ketiga. Terus kita juga ada apa? KHI. Nggak ada kita ya. KHI itu punya KHI ya. Kita belum diajak lah. Nanti mudah-mudahan Pak Gubernur melirik, ajak kita dong. Ya enggak. Misalnya punya satu gerbong kek atau apalah pokoknya di bidang itu yang bisa ikut serta. Kalau enggak kan uangnya masuk sana semua tapi keretanya lewat Lampung. Terus juga mungkin Sugar Group, mungkin juga GGPC, pabrik nanas, semua pabrik, segala macam pabrik itu selain karyawan diuntungkan tentunya ada yang lain ya kan begitu, yang secara langsung bisa mendukung pendapatan asli daerah. Karena sekarang kan susah nih pendapatan asli sumbernya dari PKB, kemudian dari bagi hasil minyak BBM, kemudian apa lagi ya, nggak banyak sih pendapatannya. Makanya Pak Gubernur bersama DPR itu sudah disetujui DPR minjam ke SMI ya kalau nggak salah 1 triliun untuk bangun jalan. Baliknya dari mana itu juga agak berat pertanyaan itu dijawab loh. Saya juga masih dari mana dia bakal nyicil nih, dan nggak selesai itu kalau walaupun minjem 1 triliun nggak selesai 5 tahun jalan provinsi itu. Tapi ya sudahlah ya, kita fokus saja kepada LEB. LEB ini kalau dijalanin juga menyumbang PAD besar, dan ini mengurangi pinjaman nanti kan.
Oke, itu yang tadi soal dua poin yang dicecar oleh jaksa. Satu soal apa namanya, prosedur kerjanya, apakah udah melalui RUPS, apakah melalui undang-undang perseroan terbatas atau peraturan pemerintah 54 itu 2017 soal perseroda. Nah, apakah semua sudah dilalui ya? Kenapa di sini ini kelihatannya mau ke apa, perbuatan melawan hukumnya. Ya, nanti kita coba detailkan bagaimana tindak pidana korupsi itu. Jadi poin itu yang saya lihat diambil. Nanti arahnya mau kemana nih? Kerugian negara kah atau potensi kerugian negara? Potensi ini nggak bisa lagi karena dulu ada aturannya sudah diputus oleh MA. Mana ya Pak, putusan MA nomor berapa lupa saya, nanti kita lihat. Itu bahwa dapat merugikan negara itu kan potensi, itu dapatnya sudah hilang jadi potensi. Jadi dia harus material, harus nyata. Jadi bukan tidak nyata. Kalau potensi itu kan belum nyata, dia belum real. Jadi harus ada uang negara yang dirugikan. Terus definisi kerugian keuangan negara itu apa? Dan potensi itu apa? Apakah uang negara itu APBN, APBD aja? Ataukah BUMD, BUMN itu juga uang negara? Kita bahas lebih dalam. Kita bahas lebih dalam. Kemana nanti ketok palunya hakim ini, ya kan? Ini saya udah buat flowchart nih, flowchart, lumayan lah flowchart ini ya enggak. Jadi kerugian negara ini sumbernya dari mana? APBN, APBD satu. Yang kedua dari BUMN, BUMD. Kok bisa dari BUMN? Kalau dia usaha kok bisa itu jadi kerugian negara? Bisa saja. Syaratnya kalau itu merugikan negara adalah penyalahgunaan wewenang. Artinya mengadakan usaha itu nggak sesuai aturan main. Bisa fiktif, ya kan? Bisa fiktif, kemudian memang usaha itu rugi tapi diterus-terusin aja. Nah, itu penyalahgunaan. Tapi kalau losses dari suatu keputusan mengelola perusahaan itu sebenarnya nggak masalah. Misalnya beli saham misalnya, atau investasi, diprediksi dan hasil studi bahwa itu bakal menguntungkan, ternyata ada force majeure di lapangan, itu ada gejala alam, bencana alam, atau ada perang Iran ya kan, tadinya dolarnya diprediksi 14.000 jadi 17.000 misalnya kan, ada kerugian 2.000, itu nggak ada masalah karena bukan direkayasa untuk merugikan negara ya. Dan kerugian negara harus real, nyata ya, material, jadi bukan potensi. Ini yang harus dipastikan. Oke, kita bahas ya juga soal tantim dan bonus ya. Ini krusial juga ya. Tantim dan bonus itu prosedur bukan prosedur, untuk menyepakati RUPS-nya, rapat pemegang sahamnya, itu alot, ada tekanannya apakah intimidasi, terserahlah apa itu definisinya ya. Artinya ada direksi yang belum mau tanda tangan ya kan, ada apa namanya, direksi, artinya pemilik sahamnya belum mau tanda tangan, mempertanyakan ini kegedean katanya. Walaupun itu aturan mainnya di perseroda, di PP tentang PP 54 perseroda itu 5% maksimal ya, dari pendapatan, dari laba tentunya ya, bukan dari pendapatan. Nah, ini kan harus persetujuan RUPS. Nah, ini agak alot, harus ada tekanan dari atas. Tekanan itu ya pemilik LJW ini, pemilik perusahaan Lampung Jasa Utama, induknya LEB, itu Gubernur Lampung. Menurut cerita di lapangannya, di persidangannya seperti itu, agar mau ditandatangani oleh direksi LJU atau pemilik saham LEB, termasuk Perumdam.
Nah, persoalannya ini, tantimnya ini kenapa dari 2018, dari sejak perusahaan ini berdiri, atau sejak perusahaan ini 2000 berapa tadi, 2018 ini, sejak efektif disetujui ya oleh kementerian ya, itu 6 September 2018, dan surat persetujuan menterinya pengelola PI itu 25 Mei 2000 berapa nih, 2023 ya kalau nggak salah. Nah, kenapa dari 2018? Ini juga saya utak-utik, saya cari-cari, ada mengatakan bahwa mereka ini keuangannya memakai accrual basis ya, bukan cash basis. Nah, ini orang ekonomi lebih paham lah. Accrual basis itu adalah pendapatan yang sudah pasti, tapi uangnya belum masuk, bentuknya piutang. Piutang nanti ada di neraca. Pendapatannya tetap di rugi laba. Accrual basis. Kalau cash basis itu uangnya harus di muka dulu. Nah, mereka ini baru dapat uangnya ditransfer dari PHE-nya, dari Pertamina-nya itu kan 2023. Sementara menurut keterangan yang saya dapat itu dari 2018 itu sudah ada pendapatan, tetapi uangnya belum, jadi piutang. Di 2003 lah baru uangnya ditransfer ya, setelah ada SK Menteri ya, kalian setelah ada SK Menteri ini. Itu jadi persoalan. Dan salah nggak secara ekonomi? Accrual basis nggak salah ya, nggak salah secara ekonomi. Itu accrual basis dari 2018 itu nggak ada masalah kalau memang ada bukti-bukti yang menyatakan ada pendapatan di tahun-tahun itu tapi bentuknya masih piutang, pendapatan pasti ya, bukan asumsi, bukan prediksi. Nah, tapi ada persoalan ini. Di 2018 itu direksinya siapa? Nah, direksi yang saat ini yang jadi terdakwa ini kapan masuknya? Nah, ini ada persoalan. Karena saya dengarkan direksi di 2018 itu, yang direksi pertama itu ada, sudah keluar ya. Petinggi juga lah, orang pesohor lah ya, inisialnya, aduh nggak salah, nggak bisa disebut lah ya. Karena nggak ada di fakta persidangan. Nggak ada juga di dakwaan ya. Nah, mereka. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan saya ya. Ini kok bisa? Nah, makanya jaksa juga mengejar ke situ, hakim juga mengejar ke situ. Adakah PMH di sini ya kan? Perbuatan melawan hukum, adakah mens reanya di situ menjadi merugikan negara, karena uangnya aturannya masuk negara jadi nggak masuk negara karena dipakai tadi ya. Tapi itu kan bisa jadi kesalahan administratif kalau tidak ada yang dilanggar ya. Tidak ada yang dilanggarnya itu begini, itu sudah rules peraturan perusahaan. Yang dilanggarnya itu begini, itu sudah rules misalnya, kemudian sudah mengikuti aturan perundang-undangan perseroda misalnya, atau undang-undang perseroan terbatas, ya nggak ada masalah juga gitu, bukannya fiktif gitu, nggak rekayasa ya, asal memang benar itu terjadi, bukan akal-akalan ya. Oke, tadi sudah kita bicarakan ya soal dua poin yang dikejar jaksa itu untuk menemukan di mana letak kerugian negaranya ya. Kalau mencari kerugian negaranya bahwa itu berapa 17 juta US dollar itu problem juga. Kalau itu dianggap kerugian negara, kan uangnya udah yang disita, udah ada yang masuk Pemprov ya kan, masa itu kerugian negara, ada yang udah masuk negara masalahnya kan. Kerugian negara itu yang dinikmati ya, harus oleh orang lain ataupun para terdakwa ini. Nah, orang lain ini di sini kan adalah LJU dan Pemprov. Nah, tapi Pemprov kan negara, masa uangnya masuk negara dianggap kerugian negara juga ya enggak? Oke. Apa yang dimaksud potensi kerugian negara? Ini karena bukan uang negara, di LEB ini kan bukan uang dari negara langsung, maksudnya dari negara APBD atau PBN. Ini uang dari hasil kerja usaha.
Ini yang nggak disepakati oleh jaksa juga bahwa ini uang hasil kerja gitu. Entah sudut pandangnya entah dari mana, karena hasil kerja itu dari suatu perusahaan itu tidak harus dia kerja keras atau dia berdagang langsung, tidak. Kan ada 3 poin ya, biasanya jual, beli, misalnya sewa, kemudian berikan jasa misalnya itu. Kemudian yang kedua adalah kerjasama, yang ketiga adalah investasi di saham, investasi di macam-macam ya, di usaha-usaha orang lain gitu. Itu kan dia belum tentu dia langsung kerja di situ, tapi dia kalau ketika investasinya itu untung dapat ke dia ya, saham misalnya naik dapat ke dia. Nah ini menurut saya ini kerjasama lah ya, ini kerjasama berbarengan, memang tidak bawa modal aja, itu modalnya digendong oleh si Pertamina Hulu Energi, dan tapi nantinya dipotong atas hasil 5% yang mereka lebih itu dipotong dulu oleh Pertamina Hulu Energi untuk proses kerjanya, untuk biaya-biaya operasional untuk mendapatkan minyak tersebut sampai bisa dijual. Terus bagaimana dengan potensi kerugian negara? Potensi kerugian negara adalah kemungkinan terjadinya kerugian negara di masa depan. Jadi preventif, dicegah dulu nih gitu, berpotensi. Tapi kalau uangnya nggak keluar, nggak apa, ya dia tidak masuk kerugian negara gitu. Tapi potensi dicegah, misalnya ada proyek ini bakal bermasalah gitu, tapi uangnya belum keluar, nah itu masih potensi. Tapi bagaimana dengan potensinya LEB? Nggak bisa dong dikatakan potensi, ini semua sudah keluar nih uangnya, ini ada pendapatan yang sudah masuk dan ada biaya operasional yang sudah keluar. Biaya operasionalnya adalah gaji, tantim, bonus, kemudian sewa kantor, ya itulah kira-kira yang ini. Nggak ada biaya biaya harga pokok. Nggak punya dia biaya harga pokok karena dia bukan jual suatu produk, barang secara langsung, tapi dia jual kerjasama dengan Pertamina Hulu Energi yang menghasilkan produk juga ya, produknya minyak. Nah, tapi itu adanya di buku Pertamina Hulu Energi karena LEB tidak mengirimkan biaya, memberikan biayanya digendong. Nah, dipotonglah di situ. Nah, dapatlah hasilnya dipotong dengan biaya-biaya itu tadi, baru itu masuk pendapatan PI 5%-nya gitu ya. Jadi kalau potensi itu nilainya belum pasti dan masih estimasi ya. Nah, jadi bedanya kerugian negara dengan potensi kerugian negara itu, kalau kerugian negara sudah terjadi, potensi itu belum terjadi. Kemudian kerugian negara nyata dan pasti, potensi masih kemungkinan. Kalau kerugian negara itu bisa dihitung pasti, potensi estimasi. Jadi nggak kuat itu untuk katakan dikorupsi ya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang 20 2001, unsur penting adalah merugikan keuangan negara. Artinya dibutuhkan adalah kerugian negara yang nyata, real, material, pasti. Kalau yang nggak pasti nggak bisa ya. Oke, kita lanjut ya. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 garing PUU strip 14 Romawi tahun 2016. Perasa yang dapat merugikan keuangan negara itu sudah dihapus ya dapatnya. Ini kan dapatnya sebagai potensi ya. Setelah keputusan ini kan kerugian real, jadi yang harus dijalankan oleh penuntut ya. Kalau nggak real nggak bisa nih ya. Nah, realnya seperti apa juga, ini juga harus berdasarkan audit BPK atau BPKP waktu itu ya. Sekarang atas putusan MK juga harusnya audit BPK ya. Hanya satu yang boleh adalah audit BPK ya. Mudah-mudahan audit BPK itu juga tidak bisa diajak kerjasama ya, memang real dia audit betulan, bukan audit menyasar ya, meminta orang-orang itu menjadi terdakwa atau tersangka tetapi dia tidak melakukan korupsi.
Jadi akibat paradigma hukum dari putusan MK 25 2016 ini adalah delik korupsi dianggap delik formil kalau sebelumnya ya. Jadi cukup ada perbuatan melawan hukum plus potensi merugikan negara. Tapi setelah putusan MK deliknya material, akibat nyata kerugian negara. Nah, ini ada pertanyaan ini, apakah potensi kerugian negara tidak bisa dipidana? Nggak sesederhana itu juga. Potensi kerugian negara itu bisa diproses asal ada perbuatan melawan hukum, arahnya jelas menimbulkan kerugian. Misalnya tadi pembentukan LEB-nya ini ada melawan hukumnya, kemudian menimbulkan dampak tadi merugikan negara, kemudian proses tantim dan bonus ini tidak sesuai dengan aturan atau undang-undang perseroan terbatas, peraturan pemerintah tentang perseroda 54 2017 ya, dan peraturan perusahaan. Kalau itu semua masuk ya nggak masalah ya, nggak masalah, kan udah disepakati. Yang masalah itu kan kalau nggak disepakati oleh pemilik perusahaan. Oke. Apalagi nih, apalagi? Nah, ini penting juga bagi penasihat hukum untuk bisa membuktikan di fakta persidangan kerugian negara itu seperti apa. Apakah para terdakwa ini salah manajemen menjalankan ini, ataukah ownernya juga ikut-ikutan salah menjalankan perusahaan ini, melanggar hukum dan peraturan sehingga mengakibatkan uang negara yang harusnya masuk lebih dari dividen menjadi berkurang. Jadi tantim dan bonus ini dianggap bisa merugikan negara itu karena ada yang dilanggar dari aturan main di perusahaan itu, misalnya tidak diatur dalam perda atau PP atau di anggaran dasar anggaran rumah tangga atau RUPS ya kan, atau di RUPS tidak mengikuti pedoman dari kepala daerah selaku pemegang saham, misalnya tidak berbasis kinerja atau laba real gitu ya kan. BUMD nggak ada laba, nggak ada pendapatan bagi tantim dan bonus, itu juga masalah ya, itu masalah, itu bisa merugikan negara ya, merugikan negara walaupun uangnya bukan dari APBN atau APBD atau nilainya tidak wajar ya, eksesif ya, tidak wajar ya, tantimnya lebih besar dari laba, wah ini lebih nggak masuk akal ya, tidak sesuai prinsip kewajaran dan kepatuhan. Tapi kan kalau saya mendengarnya ini kan tantim ini 4,9% ya, tidak sampai 5% maksimal yang diatur di peraturan pemerintah tentang perseroda kalau nggak salah, dan peraturan perusahaan ya. Nah, atau ini prosesnya cacat dalam arti direksi, komisaris menetapkan sendiri, tidak melalui RUPS, tetepin aja. Tapi ini kan ada proses ya, melalui RUPS dimintakan tanda tangan ke pemilik perusahaan, Perumda Waiguru, kemudian LJU gitu. Walaupun proses untuk minta keterangannya berbelit-belit ya, karena mereka juga belum menyetujui, tapi kan akhirnya menyetujui dengan segala macam cara. Atau ada konflik kepentingan di sini gitu. Tadi ya, tantim di BUMD ini bonus itu bisa menjadi kerugian negara jika tadi ada macam-macam tadi sudah saya sebutkan ya, ada yang masuk dalam tidak sah secara hukum. Nah, kalau udah RUPS ya sudah sah ya secara hukum ya, walaupun tadi prosesnya berkepanjangan, ada tekanan, ada ini tadi itu ya, berbasis kinerja tadi harus laba dan tidak wajar. Ini kan kinerja juga, kerjanya ya tadi yang mengerjakan secara langsung adalah Pertamina Hulu Energi karena mereka kerjasama bentuknya ya.
walaupun nggak bermodal gitu, nggak bermodal secara langsung, tadi digendong dipinjemin dulu lah gitu ya. Kategori kalau jaksa mengatakan ini apa namanya, dia harus kerja dulu, dapat uang terus kerja dulu. Nah ini melanggar permen pula, uangnya itu kan nggak boleh dipakai untuk kerja gitu, kerja yang lain maksudnya. Di situ uangnya itu sudah masuk sini, nanti yang kerja yang ya pemiliknya Pemprov misalnya, silahkan digunakan untuk apa gitu kan. Nggak bisa yang itu dibuat usaha lain gitu, habis dapat modal kemudian dapat uang dari PI kemudian buat usaha bangun pabrik, ini itu belum bisa, itu belum bisa, itu harus atasannya yang pemiliknya yang kalau ini pemiliknya LJU ya di pemiliknya gitu kan, itu aturan mainnya seperti itu gitu. Tapi kalau jaksa mengatakan itu nggak bisa digunakan, menurut saya nggak tepat ya, nggak tepat itu kalau nggak bisa digunakan, karena apapun bentuknya pendapatan yang masuk, uang yang masuk di suatu perusahaan itu mengacu pada undang-undang, kalau dia bentuknya PT perseroan terbatas ya, dan BUMD ada PP 54 ya. Jadi itu adalah pendapatan apapun itu. Kerugian negara atau potensi ini yang tafsir saya di sidang kemarin itu, yang akan dikejar adalah perbuatan melawan hukumnya, niat jahatnya itu, mensreanya itu ada di mana gitu. Yang membuat itu tadi cecerannya adalah di tantim dan bonus ya, karena di luar itu tidak ada lagi kenikmatan yang diperoleh ya. Tantim, bonus, ada gaji tentunya ya, gaji tentunya itu, gaji juga sama-sama karyawan juga, tantim dan bonus ini juga kan. Nah ini karyawan juga pasti dapat lah ini ya, apa enggak ini saya belum lebih jauh ya. Jadi kalau karyawan dapat juga tantim dan bonus ini ya harus perlakuannya harus sama terdakwa ini, walaupun beda nilainya, perlakuan harus sama kalau itu nanti menjadi kesalahan tantim dan bonus. Tapi menurut saya ini kan tidak ada niat jahat untuk merugikan negara, karena sudah ada aturannya tadi, sudah ada RUPS, sudah ada PP 54 perseroda itu yang batasannya 5% itu sudah terpenuhi. Nah kalau sudah terpenuhi ya nggak ada masalah kan itu. Nah kalau ini nanti masuk kategori niat jahat mensreanya, karyawan yang mendapatkan tantim atau bonus ini juga harus kena, karena memperoleh kenikmatan juga dia di situ, bukan direksi sama komisaris saja ya begitu. Ataupun nanti ada orang lain juga yang menikmati, misalnya diberikan kepada owner juga ya, ownernya ini pemerintah, ini ex officio kepala daerahnya misalnya. Nah ini juga masuk ini kalau barang ini larinya ke situ. Tapi kalau semua sudah terpenuhi, tidak ada niat jahat tadi, harusnya kesalahan administratif aja. Kalau memang itu tidak sesuai kata jaksa dan hakim memutuskan, itu bisa juga kan kesalahan administratif, udah pulangin aja duitnya ya, karena nggak ada niat jahatnya. Oke lah kira-kira begitu ya kawan-kawan semua, tadi sudah kita bahas. Terus soal bidang usaha yang sebelumnya nggak ada bidang usaha migas, itu menurut saya nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kalau kita ngikut lelang nggak sesuai bidang usaha dan kualifikasinya. Tapi ini kan bukan lelang, ini mengikuti Permen SDM 37 itu gitu, bukan lelang gitu. Kalau lelang mana aja memang harus sesuai bidang kualifikasinya. Kalau ini kan nggak harus gitu, dia baru belajar namanya, masuk ke situ syaratnya nggak terpenuhi kan direvisi, harus dipenuhi, itu nggak ada masalah kan, sudah dipenuhi gitu, sudah direvisi. Tapi ketika sebelum dipenuhi itu ada merugikan negara atau ada uang yang dipakai untuk macam-macam, ada niat jahat di situ, bisa merugikan negara. Tapi kalau untuk biaya notaris saja kan biasa saja, di dalam suatu perusahaan berganti-ganti akta notaris itu kan nggak masalah, biayanya juga kan nggak gede-gede amat. Kemudian soal tantim itu dari 2018 itu kan sampai 2022 kan nggak ada masalah juga, asal memang dimulai 2018 ada pendapatan tapi belum cash, bentuknya masih piutang di neraca, tapi di rugi laba sudah ditampilkan menjadi rugi laba, itu tidak masalah.
tinggal yang mendapatkan harus jelas. Nah, kalau ini direksinya di 2018 itu bukan terdakwa sekarang, ya terdakwa nggak boleh nerima itu, kan bukan dia direksinya, harus direksi yang sebelumnya gitu, kalau itu memang mau dieksekusi, mau dilaksanakan ya. Oke, pemirsa Akun Santok, itu kira-kira penjelasan dari saya. Mohon maaf, ini tafsir saya sendiri, saya bukan ahli ekonomi, bukan ahli hukum, nah kemudian juga bukan ahli dari segala ahli, dan bukan juga ahli nujum ya. Ini tafsir saya sendiri dan sudah saya cocokkan dengan beberapa peraturan perundangan. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.